Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita yang hampir selalu menemani malam-malam kalian setelah lelah beraktivitas ataupun yang sedang beraktivitas. Saya yakin kabar teman-teman pasti baik-baik aja, tapi buat yang nggak baik silahkan diseruput kopinya, karena setidaknya kopi akan membuat jiwa Anda menjadi tenang, tentunya sambil menonton video ini. Oke, seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film fiksi ilmiah yang berapa kali ditonton pun nggak bakal bikin bosan. Judulnya adalah Rise of the Planet of the Apes, sebuah film tahun 2011 yang disutradarai oleh Rupert Wyatt dan dibintangi oleh para aktor dan aktris ternama, serta dipersenjatai dengan visual effects yang cukup mumpuni pada masanya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan hutan belantara di Afrika Barat. Sekelompok kera yang melintas masuk ke dalam perangkap, para pemburu pun memulai perburuan, hingga akhirnya berhasil menangkap beberapa ekor kera yang terpisah dari kelompoknya. Kera-kera itu dibawa ke sebuah laboratorium bernama Gensis. Salah satu dari kera diberi nama Bright Eyes. Ini karena warna matanya yang berubah menjadi lebih cerah akibat obat berbasis virus ALZ-112. Hasil penelitian seorang ahli kimia, Dr. William Rodman. Tidak hanya mata, tapi pikiran Bright Eyes juga menjadi lebih cerah. Cerdasannya meningkat secara drastis. Kera itu berhasil menyelesaikan puzzle hanya dalam 20 gerakan, yang mana menurut Robert Franklin, salah satu pawang kera, skor tertinggi untuk menyelesaikan puzzle adalah 15 gerakan. Sebuah pencapaian yang luar biasa setelah melakukan penelitian selama hampir 6 tahun. Will langsung melaporkan hal ini kepada atasannya, Stephen Jacobs. Pria itu diminta untuk mempersiapkan semuanya demi mendapatkan izin melakukan uji coba terhadap manusia. Beberapa hari kemudian, Will dan Steve melakukan presentasi di hadapan para donatur. Dia menjelaskan segala hal tentang penelitiannya, termasuk uji coba terhadap kera, hingga akhirnya menghasilkan ALZ-112, terapi gen yang memungkinkan otak menciptakan sel untuk menyembuhkan diri. Dalam biologi, ini disebut neurogenesis, tapi di Gensis, mereka menyebut ALZ-112 sebagai obat penyakit Alzheimer. Ya, kini Will telah siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya, melakukan uji coba terhadap manusia. Sampai saat ini, 112 tidak menimbulkan efek samping, kecuali perubahan pada iris bintik mata kera yang menjadi warna hijau terang. Dan yang lebih luar biasanya lagi, secara teori, obat ini bisa mengatasi segala macam gangguan pada otak. Presentasi tersebut bisa dibilang sukses karena benar-benar membuat seluruh donatur takjub. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba saja terjadi bencana yang membuat semuanya hancur. Bright Eyes mengamuk, menyerang para pawang, hingga akhirnya petugas keamanan terpaksa membunuh kera itu. Kekacauan yang terjadi membuat Steve benar-benar marah. Dia memerintahkan Robert untuk menyingkirkan seluruh kera dari laboratorium, sedangkan Will diminta untuk mengembangkan lagi 112 sebelum orang lain melakukannya. Sangat mengejutkan, ternyata Robert menemukan bayi kera yang tidak lain dan tidak bukan anak dari Bright Eyes. Itulah yang menjadi alasan kera itu menjadi agresif. Dia takut para ilmuwan menyakiti anaknya. Robert telah membunuh semua kera, kecuali bayi Bright Eyes. Pria itu pun memutuskan untuk mengundurkan diri, selanjutnya terserah kepada Will, mau diapakan bayi kera itu. Will tinggal bersama ayahnya, Charles. Pria tua itu dulunya adalah seorang guru musik, tapi kini dia berhenti beraktivitas akibat menderita Alzheimer. Charles cukup gembira dengan kedatangan bayi kera dan mereka pun memutuskan untuk merawatnya. Bayi kera itu diberi nama Caesar. Caesar tumbuh dengan kecerdasan yang luar biasa. Saat berusia 18 bulan, Caesar telah mengenali 24 huruf. Usia 2 tahun, Caesar bisa menyelesaikan puzzle yang didesain untuk anak berusia 8 tahun ke atas. Dan setelah menginjak usia 3 tahun, Caesar terus menunjukkan kemampuan kognitifnya, yang mana jauh melampaui manusia. Dia menyelesaikan Lucas Tower dengan 15 gerakan. Itu adalah skor yang sempurna. Will menduga bahwa warna hijau pada mata Caesar menandakan bahwa ALZ-112 telah diturunkan secara genetik oleh sang ibu. Dan dugaan yang kedua, tidak ada kerusakan sel yang perlu diganti karena obat dalam sistem tubuhnya secara radikal telah meningkatkan fungsi dan kesehatan otaknya. Bahkan Caesar sangat ahli dalam bermain catur.
Sangat disayangkan, kesehatan Charles terus menurun. Pria itu menjadi mudah marah, sehingga perawat menyarankan agar Charles ditempatkan di panti jompo. Will tidak mungkin melakukan hal itu terhadap sang ayah. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa membiarkan kondisi Charles yang terus memburuk. Di tengah-tengah keputusasaannya, Will memutuskan suatu hal yang bisa dibilang nekat. Pria itu mencuri beberapa botol ALZ-112 dari lab dan menyuntikkannya ke Charles. Keajaiban pun terjadi. Keesokan paginya, Charles benar-benar terlihat bahagia karena bisa kembali bermusik, dan bahkan pria tua itu mengaku telah benar-benar sembuh. Mereka pun ingin berbagi kebahagiaan tersebut dengan Caesar yang kini menjadi bagian dari keluarga. Namun mereka sama sekali tidak menemukannya. Ternyata secara diam-diam Caesar telah menyelinap ke rumah tetangga yang bernama Hansikar. Akibatnya kera itu pun dipukuli karena dianggap berbahaya. Merasa khawatir dengan luka yang diderita Caesar, Will pun membawanya ke seorang dokter hewan bernama Caroline. Baik Caesar maupun Will sangat menyukai dokter cantik dan ramah itu. Kedekatan antara mereka pun terjalin menurut Caroline, meskipun Will telah memperlakukan Caesar dengan penuh kasih sayang dan membangun sebuah kamar, tapi tetap saja hewan itu membutuhkan ruangan terbuka. Beberapa hari kemudian, Will bersama dengan keluarganya mengajak Caesar ke Taman Nasional Redwood. Tempat itu bagaikan surga bagi Caesar. Dia terlihat sangat bahagia ketika memanjat pohon-pohon yang menjulang tinggi. 5 tahun kemudian, Caesar telah menginjak usia remaja. Dia mulai merasa kesepian dan juga cemburu jika Will terlalu dekat dengan Caroline sehingga melupakan keberadaannya. Pada suatu hari, setelah kembali dari Redwood, mereka bertemu dengan keluarga yang membawa seekor anjing. Tatapan Caesar terlihat tajam melihat kondisi anjing itu yang sama seperti dirinya. Momen tersebut menimbulkan pertanyaan dalam benak Caesar. Apakah dirinya adalah peliharaan? Jika memang Will ayahnya, mengapa mereka terlihat berbeda? Akhirnya, Will membawa Caesar ke gedung Gensis. Dia menceritakan semuanya tentang Bright Eyes dan tentang penelitian yang menyebabkan Caesar menjadi kera yang cerdas. Itu membuat Caroline benar-benar terkejut. Mungkin Will memang berniat baik, namun tak selamanya niat itu akan berakhir dengan baik pula. Beberapa hari kemudian, apa yang dikhawatirkan Caroline benar-benar terjadi. Antibodi membunuh virus 112 dalam tubuh Charles, sehingga penyakitnya kembali dan malah menjadi semakin parah. Pada suatu hari, ketika Will sedang bekerja, diam-diam Charles menyelinap keluar rumah, mengemudikan mobil Hansikar secara ugal-ugalan, sehingga menabrak mobil-mobil lain. Tentunya itu membuat Hansikar marah besar dan melaporkan Charles ke polisi. Namun Caesar yang tidak mengerti melihat apa yang dilakukan Hansikar terhadap Charles adalah sebuah tindakan yang jahat. Akhirnya, Caesar pun langsung menyerang Hansikar dan bahkan menggigit jarinya hingga hampir putus. Para tetangga lain yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak bisa menerima keberadaan Caesar karena dianggap berbahaya. Akhirnya, setelah menjalani sidang dengan berat hati, Will harus menuruti putusan pengadilan. Dan untuk sementara waktu, Caesar ditempatkan di penampungan hewan milik John Landon. Kondisi Charles semakin memburuk setiap harinya akibat antibodi yang terus membunuh virus. Meskipun Cornelia melarang, tapi Will benar-benar tidak bisa kehilangan Charles dan Caesar. Dia terus mendesak petugas demi mempercepat sidang banding untuk Caesar, serta menemui Steve mengakui perbuatan ilegalnya yang menguji 112 kepada sang ayah dan berharap Steve menyetujui penelitian ALZ-113. Pada awalnya, itu benar-benar membuat Steve terkejut. Namun ketika Will menjelaskan bahwa virusnya mampu meningkatkan kecerdasan sang ayah, Steve pun setuju dan bahkan mempersiapkan beberapa ekor kera sebagai bahan uji coba. Sementara itu, selama di penampungan, hidup Caesar benar-benar menderita. Dia diberi makan yang tidak layak, mendapat perlakuan kasar dari Dodge, bahkan dipukuli oleh pemimpin kera yang bernama Rocket. Caesar benar-benar merindukan rumahnya, merindukan suasananya yang hangat dan kasih sayang dari sang ayah. Beberapa waktu kemudian, Caesar terbangun setelah sebelumnya dibius karena berkelahi dengan Rocket. Seekor orangutan bernama Maurice menyapa Caesar dengan menggunakan bahasa isyarat. Kera itu mengaku bahwa dulu dia adalah hewan sirkus. Tiba-tiba saja, John dan Dodge membius dan membawa salah satu kera. Maurice memperingatkan Caesar untuk menyembunyikan kecerdasannya karena manusia benci dengan kera yang cerdas.
Will sendiri kini sedang disibukkan dengan penelitian virus ALZ-113. Pria itu terlihat begitu antusias, dia merekrut kembali Robert Franklin sebagai pawang kera, lalu di antara 10 kera, terpilih satu yang paling cerdas dan sangat tenang, yaitu Koba. Menurut Robert, Koba adalah salah satu kera yang paling lama berada di lab. Namun kera itu sebenarnya sangat licik. Ketika pengujian dilakukan, Koba sengaja menipu para petugas agar melonggarkan ikatannya, lalu melakukan perlawanan sehingga masker Robert terlepas dan secara tidak sengaja menghirup 113. Beberapa jam kemudian, virus ALZ-113 langsung bekerja. Koba menjadi lebih cerdas, dia bisa mengetahui kedatangan Steve dan bahkan menuliskan nama pria itu. Sementara Robert menjadi tidak enak badan akibat terserang flu. Dia meminta izin kepada Will untuk pulang lebih awal agar bisa beristirahat. Beberapa hari kemudian, Will dan Cornelia menjenguk Caesar di tempat penampungan. Pria itu marah besar ketika melihat bekas luka pada tangan Caesar dan ingin segera membawanya pulang. Sayangnya, John tidak bisa mengizinkan hal itu karena seharusnya Caesar telah dibunuh atas perbuatannya. Sedih, marah, mungkin itu yang dirasakan Caesar saat ini. Kera itu berusaha melupakan rumahnya, melupakan kenangan indah bersama ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Caesar kembali ke taman dan mengabaikan semua kera termasuk Rocket. Pandangannya hanya terfokus pada sebuah tuas, kandang gorila, dan Redwood. Apa yang direncanakan Caesar? Pada suatu malam, Dodge datang bersama teman-temannya mengusik istirahat para kera serta menebar teror. Caesar yang merasa kesal langsung menarik salah satu dari muda-mudi itu hingga membuat semuanya panik. Sesaat kemudian, kera itu pun melepaskannya karena tujuan utama Caesar ternyata merebut pisau lipat yang akan digunakannya sebagai kunci. Ya, kunci, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk membebaskan gorila ganas bernama Buck. Buck yang sangat berterima kasih bersumpah setia kepada Caesar. Kemudian setelah mendapatkan pengawal pribadi yang kuat, barulah Caesar melakukan kudeta, merebut kekuasaan dari tangan Rocket agar semua kera yang berada di penampungan tunduk kepada Caesar. Kembali ke Will, melihat kondisi Charles yang semakin buruk membulatkan tekadnya untuk menyuntik sang ayah dengan ALZ-113. Namun tatapan sang ayah membuat hati Will luluh dan tanpa disadari itu adalah kali terakhir Charles menatap Will, karena setelah itu Charles menghembuskan nafas terakhirnya. Ada hal-hal yang tak bisa diubah dan itu mengharuskan kita untuk menerimanya. Sebuah kalimat bijak dari Caroline membuat Will tersadar. Keesokannya Will membatalkan pengajuan dan penelitian ALZ-113 lalu memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun Steve menolaknya. Penelitian akan tetap berlanjut meskipun tanpa Will. Sementara itu, penyakit flu Robert makin bertambah parah. Sudah 2 hari dia tidak masuk kerja dan pada hari itu dia berkunjung ke rumah Will untuk melaporkan penyakitnya. Tapi pria itu hanya bertemu dengan Hunziker. What the hell are you? Beberapa waktu kemudian, Will menyerahkan sejumlah uang kepada John agar mau membebaskan Caesar. Sayangnya ketika kesepakatan tercapai, Caesar malah tidak mau pulang karena dia tidak bisa meninggalkan kelompoknya. Selain itu, Caesar juga tidak mau kembali mengenakan kalung yang membuatnya seperti peliharaan manusia. Tentunya itu bukanlah keputusan yang mudah, namun Caesar harus kuat demi membela dan membebaskan kaumnya yang disiksa. Pada malam hari, Caesar kembali melanjutkan rencananya dengan memerintahkan Rocket membagikan biskuit kepada seluruh primata. Itu bertujuan untuk menyatukan semua kera di penampungan karena hanya dengan bersatu mereka bisa menjadi lebih kuat. Namun menurut Maurice, itu adalah suatu hal yang mustahil karena pada dasarnya kera adalah makhluk yang bodoh. Sebuah pernyataan yang menohok namun sangat menginspirasi. Caesar mengintip kode kunci yang dimasukkan Rodney sehingga pada malam berikutnya dia bisa keluar dari penampungan, mengambil beberapa tabung ALZ-113 lalu menyebarkan gasnya di sekitar kandang. Keesokan paginya terlihat perubahan warna pada mata kera yang menandakan mereka telah menjadi semakin cerdas. John sempat melihat Caesar mengumpulkan seluruh kera seperti sedang membahas sesuatu, namun pria itu mengabaikannya karena mengira hal tersebut hanyalah kebetulan belaka. Sementara itu, ternyata Steve tidak main-main dengan rencana pengembangan virus ALZ-113. Genesis telah mulai memproduksinya, tanpa menyadari bahwa salah satu karyawan, yaitu Robert Franklin, ditemukan tewas di apartemennya. Menjelang malam, seperti biasa, semua kera diperintahkan masuk ke dalam kandang. Tapi hanya Caesar yang menolak, itu membuat Dodge marah dan berusaha menyiksa kera itu. Sayangnya kali ini tidak sama seperti dulu, Caesar menangkis serangan Dodge dan meneriakkan tidak.
Itu benar-benar membuat semuanya terkejut, ternyata Caesar telah mampu berbicara layaknya manusia. Peristiwa tersebut membuat para kera semakin yakin dengan kepemimpinan Caesar. Setelah mengamankan Rodney dan membuat Dodge tersetrum, Caesar memulai misi selanjutnya untuk membebaskan primata lain yang masih hidup tersiksa di lab Genesis dan kebun binatang. Sementara itu, Will menyadari bahwa pintu kamar Caesar terbuka. Pria itu menghubungi John, bahkan langsung mendatangi tempat penampungan karena khawatir telah terjadi sesuatu yang buruk. Namun alangkah terkejutnya Will ketika tak ada seekor kera pun di tempat itu. Dodge yang tewas dan Rodney yang terkurung ketakutan menjelaskan bahwa dia telah berbicara. Will sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Rodney. Setelah melaporkan hal ini kepada polisi, bersama-sama dengan John, mereka menyaksikan rekaman kematian Dodge. Kembali ke Caesar, sang pemimpin kera itu membagi pasukannya menjadi dua. Buck memimpin pasukan ke kebun binatang, sedangkan Caesar dan Maurice ke laboratorium Genesis. Tak butuh waktu lama bagi para kera menghancurkan tempat itu, bahkan Steve yang baru saja tiba di kantornya nyaris menjadi sasaran amukan para kera. Hal yang sama juga terjadi di kebun binatang. Buck langsung menghancurkan kandang primata dan memerintahkan para pasukan menggunakan jeruji sebagai tombak. Tak lama kemudian, pasukan kera kembali bersatu. Para petugas kepolisian yang dikirim sama sekali tak berkutik. Meskipun ada kera yang berhasil ditangkap, tapi Caesar dan pasukannya segera menyerbu petugas itu karena dia tidak akan meninggalkan kaumnya. Kini tujuan Caesar adalah Redwood. Para kera berbondong-bondong mengikuti Caesar melewati Golden Bridge. Tapi tentunya itu tidak akan mudah karena petugas kepolisian San Francisco telah menanti mereka. Selain itu, Will dan Caroline juga berada di jembatan itu. Pertempuran pun tak bisa dihindari meskipun beberapa ekor kera tewas tertembak, tapi Caesar tetap menegaskan bahwa tidak ada kera yang boleh membunuh manusia. Caesar menyadari bahwa tidak mungkin bisa mengalahkan manusia dengan bertempur secara terang-terangan. Oleh karena itu, dia mengatur siasat, membagi kelompoknya menjadi tiga. Satu kelompok dipimpin Koba, menyelinap lewat atas. Satu kelompok yang dipimpin Maurice lewat bawah. Dan kelompok terakhir, Caesar bersama para gorila membuat pengalihan. Cara itu benar-benar berhasil. Polisi yang lengah tidak menyadari serbuan para kera, hingga akhirnya berhasil dikalahkan. Namun manusia masih belum menyerah. Steven menyarankan kepada komandan polisi untuk membunuh sang alfa, yaitu Caesar. Menyadari hal itu, Buck langsung mengorbankan diri. Gorila itu tertembak saat berusaha menjatuhkan helikopter. Tentu saja itu membuat Caesar marah. Dia memang tidak bisa membunuh, tapi dia juga tidak akan menyelamatkan orang jahat seperti Steve. Dan akhirnya, Koba muncul, mendorong helikopter bersama dengan Steve Jacobs di dalamnya. Setelah menyaksikan semua peristiwa yang terjadi di jembatan, Will memutuskan untuk menyusul Caesar ke Redwood. Setibanya di sana, pria itu langsung diserang oleh Koba. Untungnya Caesar datang tepat waktu dan dengan tegas memerintahkan Koba untuk mundur. Will meminta maaf atas semua kekacauan ini. Dia meminta Caesar untuk menghentikan perlawanan dan pulang agar Will bisa melindunginya. Namun sekali lagi, Caesar tidak mungkin meninggalkan kaumnya karena kini mereka membutuhkan perlindungan. Kera itu pun mendekap sang ayah lalu membisikkan bahwa dirinya kini telah berada di rumah. Minjam 200. Caesar is home. Caesar kembali bergabung dengan kaumnya, memanjat sebatang pohon yang dulu pernah dipanjat ketika berusia 3 tahun. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Hans Seeker berada di bandara melaksanakan tugasnya sebagai pilot. Pria itu mengeluarkan darah dari hidungnya sama seperti Robert sebelum ditemukan tewas. Apakah Hans Seeker telah tertular flu mematikan yang sama seperti Robert? Dan apakah para kera cerdas akan menggantikan manusia sebagai penguasa dunia? Dan tamat. Jadi gimana nih? Setuju nggak kalau film ini nggak bikin bosen meskipun sudah beberapa kali menontonnya? Film ini benar-benar bikin suasana hati naik turun. Kita merasa bahagia ketika melihat kasih sayang Will ke Caesar, dan begitu pula sebaliknya. Kita merasa marah ketika melihat ulah manusia-manusia seperti para ilmuwan dan penjaga penampungan menyiksa kera, dan kita merasa sedih ketika melihat bagaimana Caesar yang merasa ditinggalkan oleh Will padahal dia bermaksud melindungi Charles yang diperlakukan dengan kasar oleh si bapak tetangga. Cerita film ini sebenarnya memiliki prequel yang mengisahkan tentang kehidupan para kera, mulai dari Bright Eyes hingga Koba. Tapi saya tidak akan menceritakan semuanya, hanya beberapa yang menurut saya penting dan tidak diceritakan dalam film ini.
adalah seekor simpanse liar yang hidup di hutan Afrika Barat. Bersama dengan pasangannya, sang alfa dan pasukannya, pada hari itu dia sedang berbaris melalui semak-semak, lalu sekawanan burung mengagetkan mereka. Sebelum disergap oleh para pemburu, Bright Eyes sempat melarikan diri. Namun di saat-saat terakhir, simpanse itu pun jatuh ke dalam perangkap. Selain Bright Eyes, ada simpanse lain yang ditahan di fasilitas laboratorium Gensis, yaitu Lorelei, Chambers, Burke, dan Verdon. Seperti yang kita tahu, Bright Eyes diberikan ALZ-112, sedangkan Burke dan Verdon diberikan varian obat lain yang disetujui oleh militer. Hingga akhirnya, dua simpanse itu mati ditembak ketika mencoba melarikan diri. Momen ini sangat berdampak terhadap Bright Eyes, karena itu belajar cara melarikan diri, menyelinap keluar dan kembali lagi tanpa diketahui manusia. Satu hari sebelum presentasi Will, Bright Eyes telah melahirkan bayi kerajaan Tan yang nantinya kita kenal dengan Caesar. Jadi pas di awal film, ketika Bright Eyes menyelesaikan puzzle bersama Robert, itu dia sudah melahirkan. Tapi bayinya disembunyikan baik-baik di selnya, dibalut dengan selimut merah. Dikisahkan Maurice lahir pada tahun 2001 dan mulai hidup sebagai anggota sirkus yang menghibur anak-anak. Maurice tumbuh dewasa dengan menyaksikan kekejaman manusia terhadap hewan, terutama kera. Namun di antara mereka yang jahat, ada seorang manusia pekerja sirkus yang baik hati, mengajarkan Maurice bahasa isyarat. Sebelum berusia 15 tahun, Maurice dijual oleh kelompok sirkus dan dikirim ke penampungan primata San Francisco. Di sana dia bertemu dengan Rocket, Cornelia, Buck, dan kera-kera lainnya. Sangat disayangkan, perlakuan Dodge Landon yang menyiksa kera membuat Maurice semakin takut dengan manusia. Namun di balik rasa takutnya, Maurice tetap bersikap bijak dengan melakukan hal-hal yang membosankan agar tidak menarik perhatian manusia. Lahir dan dibesarkan di sebuah fasilitas primata, Koba diajarkan bahasa isyarat dan sangat dekat dengan pengasuhnya Mary. Ibu Koba disiksa sampai mati oleh seorang pawang yang gemar mabuk-mabukan bernama Roger. Ketika dana untuk program yang diikutinya dipotong, Koba dijual ke studio TV. Di sana dia tinggal bersama kera lain yang juga mengetahui bahasa isyarat bernama Milo. Pengasuh mereka yaitu Tommy adalah seorang produser acara komedi berjudul Monkey of the House. Pria ini tidak kalah kejamnya. Dia sering memaksa Koba dan Milo melakukan trik dan jika gagal, mereka berdua akan disetrum. Pada suatu hari, pertunjukan dihentikan karena peringkat buruk dan masalah yang dipicu oleh Milo menggigit seorang anak kecil nakal yang mengunjungi lokasi syuting. Sejak saat itu, kehidupan Tommy benar-benar hancur. Dia menjadi sering mabuk-mabukan, melampiaskan amarah kepada dua kera peliharaannya. Pria itu bahkan dengan kejam menyayat wajah Koba dan bahkan membutakan mata kirinya dengan rokok yang masih menyala. Pada akhirnya Tommy memutuskan bunuh diri, kemudian Koba dan Milo yang baru saja terbebas dari penderitaan malah ditangkap oleh petugas pengendalian hewan. Koba dipisahkan dari Milo dan dipindahkan ke berbagai laboratorium di mana rasa bosan dan takut membuatnya melukai diri sendiri. Koba akhirnya ditemukan oleh ahli saraf Gensis yaitu Emol yang juga mengerti bahasa isyarat. Meskipun menjadi bahan percobaan, tapi Koba merasa nyaman sehingga menjalin ikatan dengan Emol sampai akhirnya Emol dipecat oleh Steve. Selain itu Steve juga memperlakukan Koba dengan buruk. Inilah momen puncak yang membuat Koba membuang semua perasaan cintanya terhadap manusia dan berfokus untuk membalas Steve yang merupakan sumber penderitaannya. Jadi nggak heran mengapa kera yang satu ini terlihat sangat tenang namun dengan wajah yang penuh dendam mengingat peristiwa-peristiwa mengerikan yang telah dilaluinya. Dalam film ini, jika kalian perhatikan baik-baik, ada sebuah cuplikan acara televisi yang menampilkan sebuah kapal antariksa Icarus sedang lepas landas. Beberapa hari kemudian, surat kabar memberitakan bahwa kapal tersebut menghilang di luar angkasa. Tentu saja ini bukan kapal antariksa yang sama dengan yang ada di film tahun 1968, yaitu Planet of the Apes. Karena film Rise of the Planet of the Apes berlatar di tahun 2016, atau lebih dari 40 tahun setelah Icarus meninggalkan bumi. Film ini hanya ribut, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Planet of the Apes tahun 70-an ataupun yang tahun 2001. Tapi karena menganut sistem perjalanan waktu dan multiverse, bisa dibilang film ini berada di universe yang berbeda. Mungkin segitu dulu teman-teman, masih ada 2 sequel yang menanti dengan penjelasan yang tidak kalah menarik di balik cerita yang ditampilkan di film. Dan masih ada cerita-cerita dari sudut pandang karakter lain yang juga tak kalah seru. Jadi akan saya lanjutkan di sequel berikutnya, silahkan berkomentar jika memang menurut kalian menarik untuk dibahas. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!